Oke, sudah bisa Bapak Ibu? Halo? Sudah nampak, Pak? Nah ya. Oke, berarti kita ulang ya dari pertama ya. Terima kasih. Ya Pak, udah nampak Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memberikan diseminasi tentang pemanfaatan media pembelajaran Microsoft Office 365 masa COVID. Ya, jadi bersama saya mau perkenalkan sedikit. Saya mahasiswa jurusan dokter. Ya, saat ini saya lagi kuliah S3 di Unpad dan juga sebagai trainer dari Microsoft Office tahun 2020 ini. Oke. Ini jadwal yang kita berikan. Ada 4 kali pertemuan kita. Pertemuan pertama tentang pemanfaatan Microsoft Teams, kemudian pertemuan kedua tentang Microsoft Forms, kemudian pertemuan ketiga tentang Microsoft OneNote, ya, OneNote Book, kemudian pertemuan keempat adalah tentang Microsoft Suite. Dan hari berikutnya itu ada penugasan. Mudah-mudahan tanggal 10 kita sudah selesai melakukan tugas-tugas yang kita berikan nantinya melalui Microsoft Teams. Dengan jumlah total kegiatan kita itu 32 jam. Ya. Kemudian berikutnya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Microsoft Office. Yang pertama adalah kita sudah memberikan akun, ya, akun Office 365 karena sudah kita daftar awal, maka diberikan akun ini secara gratis. Kemudian penyimpanan data di OneDrive itu 5 tera, ya, cukup besar memang penyimpanannya. Jadi nanti bagaimana cara menyimpan data-data yang ada di laptop, ya, ada di flashdisk, ada di ini. Jadi lebih mudah kita menggunakan simpannya di awan ini aja atau OneDrive ini. Kemudian kita dapat sertifikat internasional 32 GP. Selain daripada sertifikat daripada internasional 32 GP, kita dapat juga dari Microsoft edukasi daripada Microsoft ini. Ya, nanti kita coba ada linknya. Bapak Ibu bisa menjawab soal-soal, ya, ada tidak salah 13 soal, 13 materi. Jadi setiap Bapak Ibu selesai menjawab soal itu, nanti akan diberikan sertifikat secara otomatis akan dikirim ke akun Bapak Ibu. Oke, ini fasilitas dan juga ada banyak fasilitas yang lain. Kemudian kita sedikit menyinggung tentang inilah yang terjadi saat ini, ya, tentang industri 4.0, ada COVID-19, ya. Itu semuanya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Apa kira-kira sisi yang positifnya, ya? Kali ini memang ternyata mempercepat dengan adanya pandemik ini, ya, ternyata mempercepat penggunaan teknologi di kalangan masyarakat, yaitu di kalangan pemerintah, kemudian di industri, kemudian di pendidikan, ya. Kita juga dapat bersaing menghadapi revolusi 4.0 dengan negara-negara yang maju, ya. Saat ini guru-guru melakukan pelatihan itu dengan online, ya. Berarti ini salah satu juga perkembangan daripada teknologi. Kemudian ibu-ibu juga saat ini berbelanja tidak lagi ke pasar, ya, karena takut dengan COVID, ya. Berarti dia belanjanya melalui online. Salah satunya mungkin ada Shopee dan sebagainya, ya. Kemudian kita memang secara tidak sadar, ya, semuanya ini sudah dipaksa untuk membiasakan diri untuk hidup dalam teknologi yang baru, ya. Teknologi yang baru artinya ya nantinya kalau bisa memang dengan berbagai virtual dalam melakukan pembelajaran, ya, dan juga banyak lagi sisi positifnya, transaksi-transaksi itu dengan SMS banking, kemudian dengan web banking dan sebagainya. Kemudian sisi positifnya apa? Sisi positifnya dapat banyak perusahaan-perusahaan yang berjatuhan, ya.
salah satunya adalah maskapai saat ini yang memang yang tidak berpergian karena takut dengan COVID ini, kemudian banyak pengangguran yang saat ini yang bekerja di perusahaan-perusahaan banyak yang pecat karena memang ditakutkan oleh COVID ini. Ya, oke. Dampak pada dunia saat ini, Bank Dunia menurut Damon mengatakan bahwa krisis global pandemik ini telah menyebabkan lebih dari 1,6 miliar siswa di 161 negara. Nah, jadi terpaksa tidak bersekolah. Ya, hampir mendekati 80% dari total siswa di Indonesia, di dunia. Kemudian menurut UNICEF, ya, proses belajar mengajar di tengah krisis global ini juga harus terus berlanjut, tidak bisa dihentikan. Artinya karena memang sudah kena COVID, sekolah diliburkan, ya, artinya bukan berarti diliburkan itu tidak belajar, ya, tapi tetap harus belajar. Apapun dalam keadaan apapun kita juga tetap harus belajar. Artinya, ya, dan UNESCO ini juga merekomendasikan penggunaan berbagai media. Ya, salah satunya adalah misalnya Zoom, kemudian Google Meet, kemudian Webex meeting dan sebagainya, ya, dan juga banyak siaran-siaran televisi atau radio yang menyiarkan pembelajaran. Kemudian Kemendikbud telah mengeluarkan beberapa protokol, ya, tentang kesehatan, ya, di mana perguruan tinggi itu harus menggunakan model pembelajaran itu semua zona, baik itu zona merah, zona kuning, dan juga zona oranye, ya, itu wajib dilaksanakan secara daring, ya, wajib dilakukan secara daring. Sementara di sekolah, ya, sementara di sekolah itu memang harus berdasarkan dengan zona. Kalau misalnya zona merah, zona kuning, kemudian oranye, nah, itu dilarang, ya, untuk melakukan tatap mukanya. Ya. Jadi bagaimana kalau misalnya untuk tetap belajar, kalau misalnya dengan daring berarti berarti harus menggunakan daring seperti ini, ya. Tapi kalau misalnya terkecuali adalah zona hijau, ya, boleh tatap muka. Kalau di Aceh, alhamdulillah masih kondisinya aman, berarti boleh melakukan tatap muka. Oke. Kemudian jadi bagaimana, apakah pembelajaran ini harus dihentikan? Tidak, terus berlanjut, ya. Kegiatan belajar mengajar ini harus berlanjut dengan cara apapun. Nah, artinya bagaimana proses ini harus berlanjut berarti dengan 3 metode atau 3 macam pembelajaran. Ya, kalau misalnya tadi harus tatap muka berarti dengan harus kondisinya berarti dengan zona hijau. Tapi kalau dengan e-learning, berarti merah, ya, atau kuning, harus melakukan. Kemudian ini ditawarkan dengan 2 blended learning, artinya kedua-duanya ini boleh dilakukan. Kita lihat sesuai dengan keadaan dan kondisi saat ini. Oke, ini dengan face to face. Ini face to face ini boleh dilakukan di kelas, di luar kelas, kemudian di luar sekolah. Bagaimana dengan e-learning saat ini? Saat ini kita menawarkan Microsoft Office, ya, di mana e-learning ini sudah kita tahu bagaimana banyak model-model yang pembelajaran dengan e-learning, salah satunya dengan Edmodo, kemudian Google Classroom, kemudian dengan Wiper School dan sebagainya, ya. Kali ini kita coba untuk menawarkan bagaimana dengan aplikasi LMS-nya ini adalah dengan Microsoft Office, ya. Kenapa dengan Office 365? Ini layanannya berbasis cloud dengan peralatan yang terbaik yang memungkinkan semua orang bekerja dengan cara modern. Artinya di sini semua kegiatan-kegiatan kita, semua tugas-tugas kita, semua ini bisa tersimpan di OneDrive, artinya di awan, ya, yang sudah diberikan tadi itu secara otomatis bisa tersimpan. Jadi tidak tidak harus save di komputer mungkin nantinya kerjaan-kerjaan kita, sehingga komputer kita juga nanti akan down atau memang kena virus dan sebagainya. Ini dicoba untuk Microsoft ini menawarkan menggunakan aplikasi ini. Kemudian memperkenalkan juga Microsoft ini selain daripada di rumah, kemudian di perusahaan, dan juga untuk
industri dan juga untuk pendidikan, ya. Mana di sini dirancang untuk membantu dalam berbagai hal itu secara otomatis sehingga memberikan yang terbaik khususnya untuk dunia pendidikan, ya. Oke. Apa aja yang diberikan tentang Microsoft Office ini? Salah satunya adalah kita memberikan fitur-fitur yang ada di Office ini. Salah satunya adalah ada Microsoft Excel, Word, PowerPoint, dan berbagai macam aplikasi-aplikasi, ya. Dan juga kita ada Microsoft Team, di mana Microsoft Team ini berbagai macam aplikasi lagi dalam membuat formulir, kemudian membuat soal, kemudian membuat blog dan sebagainya, ya. Kemudian juga di sini ada beberapa informasi tentang pendidikan, ya. Tentang di sini nanti ada webnya edukasi, Microsoft Edukasi. Kemudian tadi sempat menyinggung fasilitas yang diberikan itu adalah akun. Nah, ini biasanya kalau akun kita beli ini harganya 800.000, 800 lebih lah. Nah, tapi kita ditawarkan, ya, ada yang 1 juta lebih, ada yang ya tergantung nanti, ya. Tapi alhamdulillah kita dengan bergabung di inseminasi ini akunnya diberikan secara gratis, percuma, ya. Oke, kita lanjut bagaimana cara mengaktifasi. Ini sudah kita berikan langkah-langkahnya. Oke, kita lanjut aja biar cepat. Ini juga beberapa langkah sampai dengan nanti ada video bagaimana cara melakukan aktivasi akun. Tapi alhamdulillah semua peserta sudah melakukan aktivasi. Ini layar Microsoft Office, ya, 365. Kita lihat fitur-fiturnya lebih banyak di sini dan juga ada lagi beberapa fitur di bawahnya. Nanti Ibu bisa melihat ininya, ya. Pak Didi, slide-nya nggak nampak. Dipin aja Bu, pasti nampak. Semua nampak, yang lain nampak nggak? Nggak nampak nih. Halo, nampak ya yang lainnya? Kalau saya tadi saya pin, jadi nampak di semua layar. Oke. Nampak ya? Ya. Oke, boleh kita lanjut ya? Halo, boleh kita lanjut? Oke, siap. Ini adalah layar daripada Microsoft Office, ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada dari IGI misalnya, ya, karena IGI salah satunya adalah Microsoft Office ini bekerjasama dengan Ikatan Guru Indonesia, ya. Kan ada juga yang mengatakan, Pak, saya kan udah punya akun IGI, ya simpan aja gitu, ya. Nah, jadi kita punya akun 2. Satu adalah untuk akun IGI, satu lagi untuk akun yang diberikan langsung dari Microsoft, ya. Jadi kalau misalnya dengan akun Microsoft ini secara otomatis kita masuk ini sudah terkoneksi oleh Microsoft, ya. Kemudian yang perlu saya inilah halaman daripada Microsoft Office, ya. Nanti Bapak Ibu boleh mengotak-ngatik, ya, apa aja yang ada di dalam ini. Tapi yang paling utama di sini adalah kita menggunakan platformnya adalah Microsoft Teams. Ya, ini salah satu platform yang kita gunakan. Kenapa platform ini nanti bisa kita lihat apa aja kegunaan dan manfaatnya atau kelebihannya. Oke, yang ketiga adalah blended learning. Blended learning ini udah saya bilang tadi, udah saya kasih tahu adalah perpaduan antara online dan offline atau daring atau luring. Artinya boleh tatap muka, kemudian boleh dengan menggunakan dengan daring. Tapi blended ini banyak bermasalah. Kalau misalnya kenapa menggunakan blended? Ada yang tidak memiliki sinyal, ya. Kalau di daerah kita mungkin sinyalnya bagus. Bagaimana dengan keadaan di tempat-tempat yang lain sampai harus manjat pohon gitu, ya, untuk mencari sinyal dan sebagainya. Sehingga kita harus bertatap muka, tapi ketemunya tidak boleh rame-rame dan sebagainya, ya, dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Kemudian kenapa ini blended ini harus dilakukan? Karena 50% itu tatap muka di kelas dan 50% itu daring di luar kelas.
ya. Artinya e-learning bisa dilakukan seperti biasanya, namun harus di backup oleh pengajar. Artinya kalau misalnya kita sebagai guru, mungkin kita harus ke rumah siswa, kita harus memberikan tatap muka, tapi tidak boleh harus ramai-ramai dan sebagainya. Ya, selain daripada kita harus dengan menggunakan e-learning. Ya, ini apabila misal ada kendala misalnya, ini sinyal nggak ada, ya, maka ditawarkan dengan blended learning. Oke, ini sudah ke puncaknya. Apa itu Microsoft Teams? Ya, Microsoft Teams itu adalah suatu layanan dari aplikasi yang dibuat oleh Microsoft itu sendiri. Artinya untuk mempermudah kita dalam berhubungan, baik itu lewat virtual, baik itu secara langsung yang dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, ya, serta dapat dengan melakukan VCon nantinya, ya, VCon. Oh, misalnya saya lagi jalan, tapi saya harus menggunakan itu, tinggal kita karena aplikasinya sudah ada, itu langsung di Microsoft Teams, ya. Di situ juga boleh kita share dan sebagainya, ya. Ini dikembangkan langsung oleh Microsoft, ya. Nah, ini sangat mudah, ya, pengalaman saya sangat mudah karena ini merupakan adalah bisa kita bekerja sama dengan tim itu sendiri, ya. Oke, ini alasan mengapa menggunakan Microsoft Teams. Ya, yang pertama, melakukan panggilan dengan fitur calling. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah memperhatikan apa aja fitur-fiturnya. Itu tinggal kalau misalnya saya butuh misalnya dengan anggota saya ingin memanggil si A, berarti tinggal calling aja gitu, ya, tinggal panggil, tinggal telepon dan sebagainya. Kemudian misalnya kita ingin mengirimkan pesan melalui chat, boleh, silakan, ya. Kita tidak harus ke WA misalnya, ya. Itu semua di situ, boleh dengan panggil, boleh dengan chat dan sebagainya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah terintegrasi dengan aplikasi Office 365. Artinya terintegrasi, dihubungkan aplikasi-aplikasi yang ada di Office ini bisa dimanfaatkan. Misalnya kita ingin membuat soal, berarti ada di situ form soalnya, ya. Berarti menggunakan Microsoft Form. Kemudian ada PowerPoint. Misalnya kita ingin membuat PowerPoint, ingin mempresentasikan, berarti langsung di PowerPoint yang ada di Microsoft Office itu, ya. Kemudian saya ingin membuat blog, ingin memberikan blog kepada kawan-kawan saya, ingin memperkenalkan bagaimana pendidikan di sekolah saya, ya. Ini tinggal kita buat di situ dan kita share nanti. Kemudian terintegrasi dengan aplikasi pihak ketiganya. Artinya pihak ketiganya di sini adalah yang pertama kita, ya. Kemudian kita individu, yang kedua dengan Microsoft Office, yang ketiga dengan misalnya dengan organisasi, misalnya dengan sekolah, dengan perusahaan, dengan universitas. Nah, itu bisa dapat terintegrasi ketiga-tiganya, ya. Kemudian menyediakan fasilitas untuk video conference. Nah, nanti kita langsung misalnya kita mau tatap muka melalui daring, berarti bagus menggunakan ini dengan video conference. Itu langsung kita lakukan di sini dengan menggunakan Microsoft Teams, ya. Kemudian selain itu juga ada kelebihannya, ya. Kelebihan apa saja kelebihan? Sangat mudah mengelola kelompok, ya. Artinya mengelola kelompok di sini dengan mudah, ya. Ya, biasanya aplikasi grup ini misalnya dengan WA dan sebagainya, ya. Kemudian menyediakan pengeditan dan berbagai file di mana saja. Misalnya kita mau edit file yang sudah kita buat. Contoh, katakan misalnya saya mau edit PowerPoint bahan ajarnya, ya. Bahan ajar ataupun buku-buku yang saya buat itu saya edit sambil saya duduk. Oke, silakan. Di mana aja. Nggak ada masalah gitu, ya. Mungkin nanti mau buat soal, ya. Sambil saya duduk buat soal untuk siswa. Silakan. Mudah pokoknya di dalam aplikasi Microsoft Teams ini, ya. Kemudian menyediakan kualitas video HD-nya adalah dengan baik dan lancar. Insyaallah lebih jelas nantinya, ya. Kemudian mengobrol secara pribadi maupun grup dengan saluran khusus. Artinya kita kan sudah bergabung di sini dengan siapa yang ada akun bisa bergabung dengan kita. Kita boleh ngobrol secara pribadi, ya. Dan tidak tahu dengan orang lain. Begitulah, ya. Boleh secara ini atau dengan grup. Misalnya kita udah buat grup tadi, sudah kita buat kelas tadi, ya. Kelas nanti ada beberapa macam kelas, ya. Itu boleh kita komunikasi, bisa kita ngobrol dan sebagainya, ya. Kemudian hanya menyimpan percakapan penting, ya. Artinya menyimpan percakapan penting ini adalah setiap obrolan atau percakapan di grup itu disimpan di Microsoft Teams.
hal ini memudahkan kita dalam mengetahui apa saja percakapan yang pernah kita buat atau kita sharing kepada setiap orang yang berada di grup itu sendiri. Ya, artinya itu dapat tersimpan. Kemudian cepat menemukan apa yang kita cari. Misalnya percakapannya sudah lama, kita itu nanti akan muncul lagi, ya. Kemudian keamanan langsung dari Microsoft, ya, itu sudah dijamin, ya, keamanannya serta privasinya itu sangat mengutamakan kita sebagai pengguna akun. Oke, ini kemarin sudah sampai di sini kita di download aplikasi Microsoft Teams, ya. Ada yang belum bisa, ada yang sudah bisa, ya. Tetap terus berusaha sampai bisa. Mudah-mudahan tidak ada kendala, ya. Karena gini, aplikasi ini boleh, ya saya sarankan, boleh dengan menggunakan web, misalnya kita lewat web, ya. Tapi keduanya kita harus connect internet, ya. Boleh aplikasi yang sudah terdownload di laptop kita atau di HP kita. Jadi boleh kita buka ini 3 cara. Yang pertama dengan web, yang kedua dengan laptop, yang ketiga dengan HP kita, ya. Jadi ketiga-tiganya itu sangat mudah, ya. Ya tergantung manfaat kita. Kalau misalnya kita ingin membuat PowerPoint, nah berarti kalau membuat PowerPoint kita buka dengan HP mungkin agak sedikit susah gitu, ya. Tidak leluasa, tapi leluasanya dengan menggunakan laptop atau dengan web, gitu, ya. Oke, ini tampilan Microsoft Teams-nya. Ya, ini Microsoft Teams-nya, layarnya, ya. Ini sudah Bapak Ibu semua dapatkan, ya. Cara membuat join kelas, ya. Ini kan kelasnya belum saya buat, ya. Belum saya buat. Kalau udah saya buat, tapi belum Bapak join di kelas khusus, tapi bukan di TOT Microsoft Guru Inovatif, ya. Ini beda lagi nih, ya. Nanti akan ada kelas yang saya berikan. Nanti Bapak Ibu tinggal join. Tapi nanti sekalian saya praktekkan aja bagaimana cara membuat kelas, ya. Membuat kelas, kemudian bergabung ke kelas, ya. Kemudian nanti pilih kelasnya yang mana, apa khusus mungkin nanti kelas kita misalnya, ataupun ruang kita dan sebagainya, atau komunitas MGMP, ya. Atau mungkin nanti staff khusus, misalnya staff, ya, misalnya staff TU nanti ada beberapa, nanti boleh Bapak Ibu nanti bisa komunikasi gitu, atau lainnya sebagainya, ya. Misalnya nanti ada kelompok-kelompok ekstrakurikuler misalnya, ya. Atau mungkin dengan apa namanya, kalau di perangkat desa itu khusus untuk perangkat desa, kita tinggal pilih lain dan sebagainya, ya. Kemudian buat dan sebagainya. Oke, mungkin ini aja, ya. Kita beralih ke praktek aja, lebih mudah. Sebentar Bu, Bapak Ibu, kita langsung ke praktek, ya. Kita langsung ke praktek. Bapak Ibu sudah nampak, bisa dilihat, ya. Ini dasarnya setelah kita download, ya. Setelah kita download di atau kita install di laptop kita, ya. Ini bisa kita buka, ya. Langsung kita buka, ya. Itu secara otomatis. Kalau misalnya Bapak belum login dengan akun yang diberikan oleh Microsoft, Bapak Ibu harus login dulu, ya. Bapak Ibu harus login dulu, ya. Oke, ini layarnya. Ini layarnya Bapak Ibu sudah mempelajari ini, sudah melihat, sudah mempelajari apa aja fitur-fitur yang ada di halaman Microsoft Teams. Kemudian ada aktivitas, misalnya ini aktivitas secara ini. Kemudian ada obrolan di sini, ya. Kemudian ada grup kelas-kelas yang saya gabung. Ya, ini kelas-kelas yang saya gabung di sini, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu kalau misalnya tidak perlu, misalnya kelas English Fund ini tidak perlu, jadi tinggal di ini aja, disembunyikan aja, ya. Tinggal disembunyikan aja, nanti dia misalnya ini tidak perlu. Biasanya itu akan muncul walaupun belum kita gabung, tapi akan muncul, ya, dengan sendirinya.
saya hilangkan aja, misalnya sembunyikan. Ini. Nggak dengar suara ya. Oke. Ini tinggal beberapa aja, misalnya ini tinggal saya sembunyikan. Ini nanti Bapak Ibu yang pertama harus lakukan di saat di kelas, di ruang Microsoft Teams. Ini Bapak Ibu sembunyikan aja, jadi jangan terlalu banyak, nanti Bapak Ibu jadi bingung ya. Jadi bingung. Oke. Ini kan, ini kelas yang kami lakukan saat ini, publikasi ilmiah. Oke, ini kelas ini sudah saya buat, ya, sudah saya buat. Tapi sebelumnya saya ingin mengajarin bagaimana cara bergabung di kelas, membuat, ya. Misalnya kita ini bergabung atau buat tim, artinya bergabung di sini. Kalau bergabung artinya sudah ada kode kelas, ya. Berarti tinggal klik di sini. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat kelas, tinggal kita klik di sini, ya. Oke. Nah, ini sudah ada fasilitas-fasilitas yang diberikan. Misalnya kita ingin ini sudah ditawarkan untuk di kelas ini cukup banyak ini kelas-kelasnya, ya. Tinggal kita bergabung ya silakan bergabung. Kalau enggak ya udah enggak usah gitu, ya. Enggak usah diklik. Kalau diklik nanti Bapak Ibu bergabung gitu. Tapi ini enggak usah gitu, ya. Itu sementara jangan dulu gitu, ya. Misalnya kita ingin membuat kelas, berarti kita buatnya di sini, ya, buat tim. Tapi kalau misalnya kita ingin bergabung dengan kode kelas, berarti Bapak Ibu ya tinggal klik di sini kode kelasnya. Nah, nanti kita nanti saya akan bagikan kode kelasnya. Ya. Misalnya buat tim, ya, kita buat kelas, kita klik di sini. Oke, ini sudah saya inikan. Di sini ada beberapa ditawarkan. Ini ada kelas misalnya, kemudian ada komunitas. Ya, misalnya ada staff, misalnya ada lain sebagainya. Misalnya kelas, misalnya kita guru kita ada ngajar kelas A, kelas B, kelas C. Kita buat ada 3 kelas gitu ya. Jadi kita bagikan kode kelas itu ke setiap peserta masing-masing. Kemudian ini juga ada komunitas kita. Misalnya komunitas selain daripada WA, ini bisa kita buat pembelajaran di sini dengan misalnya MGMP matematika, misalnya MGMP fisika, misalnya MGMP apa sejenis komunitas. Kemudian di sini staff di sini ini di pendidikan, misalnya terhadap kepala sekolah, kemudian wakil sarana, wakil kurikulum, misalnya ini boleh melalui ini. Jadi informasi-informasi yang ada di sini, ya, Bapak Ibu bisa kelola gitu. Apa yang lain itu tahu selain daripada anggota-anggotanya. Kemudian ini juga lainnya, ini boleh misalnya ekstrakurikuler, misalnya ya bimbingan belajar dan sebagainya. Ini terserah nanti. Ya, kita fokuskan di sini dulu, misalnya di kelas kita klik kelas, ya. Kemudian kita buat nama kelasnya. Nah, misalnya kita buat nama kelas. Nama kelasnya misalnya pelatihan, misalnya ya, pelatihan Microsoft diseminasi ya. Pelatihan diseminasi Office Microsoft atau Microsoft Team aja ya, Microsoft Team. Oke. Nah, ini pelatihan. Ini judul kelasnya misalnya ya. Nanti Bapak Ibu boleh bergabung dengan kelas ini. Kemudian Bapak Ibu boleh memberikan deskripsi ya. Misalnya deskripsinya kelas kecil aja ya. Ini merupakan kelas pelatihan Microsoft Office 365 ya. Oke, Bapak Ibu bisa paham ya langkah-langkahnya. Kemudian ini boleh diisi boleh enggak ya, tidak mesti, tidak harus ya. Ini merupakan, kalau mau diisi silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Kemudian kita tekan berikutnya. Oke, kita tunggu. Oke, tambah orang ke pelatihan diseminasi ini. Ini kan belum ada orang, ini belum ada siswa ya.
baru ada guru, misalnya guru baru ada yang membuat kelasnya dulu gurunya, nanti boleh ditambah ya. Boleh ditambah. Insya Allah nanti ada guru ya di pelatihan kita ini, nanti ada langsung yang memang master ini dikawal. Kita nanti ada 2 master ya. Saya dengan Pak Khairuddin nanti akan dibimbing di dalam kelas kita. Ya, nanti kita akan masukkan ya. Kalau misalnya belum, kita lewatkan aja ya. Kita lewatin aja. Oke. Berarti pelatihan diseminasi kelas ini sudah selesai. Ya, sudah siap gitu. Sudah siap untuk melakukan pembelajaran ya, artinya sudah siap kita buat kelas ya. Bagaimana kalau kita ingin melihat yang mana kodenya? Klik di sini ya, klik di opsi ya, klik di opsi yang titik 3 ini Bapak Ibu ya, tinggal klik, nanti akan muncul kelola tim, tambahkan saluran, tambahkan anggota, tinggalkan tim ya, edit tim gitu ya, kelola dan sebagainya. Hapus nanti kalau misalnya nggak mau tim ini, udah hapus saja gitu. Kalau nggak mau kelas ini, udah hapus saja ya. Oke, untuk berikutnya kita lihat kelolanya dulu, karena di kelola ini yang lebih penting. Artinya di saat kelola ini nanti akan ada nanti misalnya gurunya gitu, siswanya dan sebagainya ya. Ini baru ada saya sendiri. Kenapa saya? Karena yang membuat kelas ini adalah saya ya. Artinya ini sebagai gurunya gitu ya. Misalnya Bapak Ibu nanti buat kelas, berarti Bapak Ibu yang jadi gurunya. Nanti boleh tambah lagi ininya ya, boleh nanti Ibu tambah lagi, tambah anggota nanti di sini ya. Tapi anggota itu apabila sudah bergabung semua di aplikasi ini, sudah memiliki akun ini ya. Kemudian disalurkan ya. Ini ada saluran ya. Ini saluran ini mau kita lihat berapa orang sih pesertanya. Oh, nggak ada ya. Kemudian pengaturan ya. Di pengaturan ini, inilah di sini ada tema tim. Kita lihat apa betul temanya. Maksudnya ini gambarnya boleh diubah ya. Nanti kita lihat bagaimana cara merubahnya. Misalnya kalau nanti ini grup ini di sekolah, nanti buat dia kelas ini gitu. Nanti gambarnya boleh dirubah. Kemudian nanti ada di sini izin anggota ya. Kemudian ada izin tamu. Kalau misalnya mau memberikan tamu yang lain masuk ya silakan ya. Kemudian di sini yang terpenting adalah adanya kode kelas. Nah, ini kode kelasnya belum ada. Tapi kita buat kode kelasnya. Apa kode kelasnya? Kita lihat. Kita klik di sini kan muncul kode kelasnya. 4RS ya. R4MZ ya. Ini kode kelasnya. Oh, saya nggak mau ini. Atur yang lain, silakan ya. Berubah-ubah terus dia ya. Oke. Atau nggak mau yang ini gitu, berubah, atau mungkin nomornya tidak cantik dan sebagainya ya, boleh Bapak Ibu ubah kode kelasnya ya, yang mudah diingat mungkin ya. Ini boleh diubah-ubah, nggak jadi masalah ya. Arti diubah itu bukan kita yang ubah, tapi berdasarkan dengan yang diberikan di ya gitu. Nanti kira-kira ada yang nomor cantik ya, karena nomor ini adalah diacak ya. Oke, apa kira-kira yang membuat nomornya bagus? Oke. Oke, ini aja ya. Jadi nomor kode kelasnya Bapak Ibu boleh mencatat dulu ya. PP ya. PP 7 G D O U ya. Ini O nih, bukan 0 ya, bukan O ya. 0 ya. 0 U. Oke. Ini boleh disalin. Arti disalin itu nanti atau dicatat di tempat lain sehingga nanti boleh dibagikan kepada anggota-anggota yang ada di grup kita ya. Oke Bapak Ibu, sudah bisa untuk ini. Email orang tua, kalau mau masuk orang tua ya silakan ya. Hal yang menyenangkan misalnya ini tidak begitu penting ya. Yang terpenting adalah kode kelasnya ya. Kode kelasnya. Kemudian nanti kita lihat di sini analisisnya. Analisis dalam ini ya. Di sini ada 2 orang yang sudah bergabung ya. Oke, dengan cepat ya. Bapak Ibu boleh langsung praktek ya. Nanti bisa kita lihat berapa ini ya. Ada 2 pengguna. Nah, nanti kita lihat siapa aja penggunanya ya. Gitu. Ini pemilik akun. Kemudian aplikasi ya.
Oke, sedikit di analisis ini nanti boleh kita lihat ada grafik-grafik ya, grafik bagaimana penggunaan kelas ini ya, tingkat penggunaannya apa namanya istilahnya bisa naik turun nggak, aktif nggak atau tidak aktif gitu. Jadi nanti pihak Microsoft itu bisa melihat ya, bisa melihat oh ini kelas ini kayaknya lebih aktif gitu, lebih ya. Oke, ini juga ada aplikasi-aplikasi yang diberikan kepada kita ya, dan juga nanti boleh ditambah aplikasi ya. Aplikasi-aplikasi ini kita lihat ini ada form, misalnya ingin membuat kuis, ingin membuat kursi, ingin membuat apa namanya jejak-jejak misalnya ya, polling ya, ini boleh menggunakan form ini sebagainya ya. Dan juga ada performance sebagainya ya. Mungkin ini aja yang bisa kita inikan untuk hari ini adalah pemanfaatan Microsoft Teams, cara membuat kelas dan cara memberikan studi kelas ya, cara mendapatkan studi kelas ya. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan ya. Ini ada sedikit bagaimana cara merubah gambar. Nah, misalnya di sini saya lihat di anggota ya, kita lihat di anggota ini sudah ada anggota tiga orang ya, yang sudah bergabung di grup kita ini adalah 3 orang. Oke, ini ada Pak Rias sama Pak Sukri sama Bu Lia Fitri ya. Yang lain nanti tinggal nyusul aja ya, biar lebih gampang bagaimana komunikasi kita lewat ini aja. Nanti kita lebih komunikasi ini lebih banyak di sini nanti ya. Di WA agak kurang, kayak kalau udah penting sekali nanti baru share di WA ya, di grup WA. Grup WA itu cuma hanya perkumpulan untuk awal aja, tapi kita lebih aktif di Microsoft Teams ini ya. Oke. Kemudian kita ingin mengubah gambar. Ini gambarnya tentang pelatihan. Oke. Saya ingin mengubah gambar. Saya ingin melihat gambar ini. Ini cocok gambar ini misalnya. Ya. Di antara gambar ini. Misalnya saya mau gambar jam ya, atau mau gambar gambar salah satu lah, inilah kalkulator misalnya ya. Kemudian perbarui ya. Perbarui, menyimpan ya. Menyimpan. Oke, ini secara otomatis ini sudah berubah ya, sudah berubah. Tapi bagaimana saya tetap kita menggunakan misalnya saya menambah selain daripada gambar ini. Nah, berarti saya ingin menambah nama kelas. Oke, kita unggah, kita naikkan ke atas ya, kita unggah, sorry. Ini kita naikkan ke atas kursornya. Ini kita unggah, kita klik. Misalnya saya ingin mengambil foto partner ya, pandu kita. Ini secara otomatis kita perbaharui, maka akan berubah gambarnya ya. Maka untuk sementara kelas kita yang ini dengan kodenya adalah PP7 apa tadi? GDOU ya. Oke, nanti bisa saya share lagi ya apa kodenya. Oke, untuk sementara ini dulu Bapak Ibu ya, sudah menunjukkan jam 11.18. Kita lebih ke pertanyaan aja. Apabila ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu silakan ya. Nanti bisa kita tambah-tambah lagi lah sambil kita sharing ya. Oke Bapak Ibu, di sini kita ingatkan saya bukan menggurui Bapak Ibu, tapi cuma hanya sebagai sharing ya, ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di luar kita akan berbagi kepada kawan-kawan kita semua. Oke, mungkin ini Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya ya, bagi yang ingin bertanya tinggal hidupkan mikrofon ya. Jangan semua menghidupkan mikrofon, karena kalau menghidupkan mikrofon semua itu pasti berbising ya. Jadi Bapak Ibu satu-satu, misalnya yang mau hidupkan mikrofon silakan berbicara. Kalau udah berbicara yang lain tinggal di mute kan saja atau menonaktifkan mikrofonnya. Oke Bapak Ibu silakan untuk bertanya tentang Microsoft Teams ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Ya, waalaikumsalam Bu. Yang Silakan. ingin saya tanyakan kan Pak, ini kan kita harus buat akun dulu baru bisa bergabung. Nah, kendala di anak-anak kami yang di SMK 4, kebanyakan anak nggak punya akun. Itu gimana ya Pak caranya? Oke. Itu aja Bu pertanyaannya? Iya Pak, itu aja untuk sementara Pak. Oke. Kalau Terima sudah, kasih Pak. yuk sama-sama. Oke, langsung saya jawab. Ya, ini baru untuk awal ya, kita akan memberikan pelatihan kepada guru-guru atau yang lainnya. Nanti kita akan bisa dari Microsoft langsung, karena nanti yang jadi permasalahan di sini adalah di pengembangan ininya. Syarat untuk sekolah itu memiliki Microsoft ininya ya, nanti boleh dikelola sendiri dengan syarat mereka itu harus memiliki website ya. Nanti daftarnya lewat web ya. Nanti akan diinikan, kalau memang mau nanti bisa kita kerjasama dengan ini. Yang penting Bapak Ibu ya sudah ada akun dulu, kemudian bisa mengelola ini sendiri, kemudian nantinya baru Bapak Ibu bekerjasama dengan kepala sekolah ya. Kepala sekolah nanti menawarkan kalau misalnya ingin membuat akun untuk sekolah ya silakan ya, gitu ya. Nanti itu akan bekerja sama lagi dengan Microsoft gitu ya. Begitu ya Bu Gusti ya. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa untuk sendiri dulu ya. Kalau memang untuk mau siswa nanti mau ada akun ya, nanti dihubungi aja gitu ya. Ya. Nanti kita akan kasih, kita Pak. serahkan. Oke, sama-sama Bu. Mungkin yang lain Bapak Ibu. Baik, assalamualaikum Pak Deddy. Ya, Kusalam Pak Muhammad. Silakan Pak. Ya, baru bisa bergabung Pak, karena di aku nggak mau dari Pak. Mohon maaf terlambat. Oke ya. Saya cuma pertama selamat buat kawan-kawan yang sudah bergabung, terutama Pak Deddy dan Bapak Ibu Guru. Kami memperkenalkan diri kami dari Maluku Saleh Pak. Ada beberapa orang di sini yang bergabung. Siap Pak. Cuman permintaan cuma satu Pak Deddy dulu. Silakan Pak. PowerPoint tadi Pak, karena saya terakhir tadi di halaman terakhir baru bisa dapat ini ya, bisa dapat materi Pak. Siap. Nah, jadi itu Pak, sebagai perkenalan dulu, mungkin bisa dilanjutkan yang lain. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Muhammad. Nanti bahan PowerPoint-nya akan saya bagikan ya. Nanti Bapak Ibu boleh pelajari lagi. Cuma nanti PowerPoint itu cuma hanya umum saja tadi ya, sekilas tentang Microsoft. Tapi kita lebih banyak ke prakteknya ya, lebih banyak kita praktek langsung ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh langsung mempraktekkan juga ya, atau menulis atau gimana lah ya. Cuma biasanya bagusnya memang untuk mengikuti pelatihan ini ya disarankan maksudnya gini, boleh langsung dengan laptop, tapi kalau misalnya cuma hanya kita mendengar, itu bagusnya kita menggunakan handphone ya. Kita bisa langsung lihat begini, jadi kita bisa langsung praktek di laptop. Jadi kita memiliki punya handphone, kemudian langsung praktek di laptop ya. Jadi lebih mudah gitu ya. Tapi kalau misalnya mau langsung dengan laptop ya silakan, jadi lebih leluasa gitu ya. Mungkin begitu Pak Muhammad ya. Sama-sama Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Deddy. Yuk sama-sama Pak. Semoga nanti pihak Unimal lebih banyak lagi Pak yang menggunakan Microsoft ini Pak. Oke. Yuk. Oke, mungkin yang lain Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, yang lain sudah bisa untuk menggunakan Microsoft Team ini? Oke, barangkali bisa kita lihat berapa orang yang sudah bergabung. Ya, baru 7 orang. Ya, baru 7 orang. Jadi untuk hari ini, karena besok kita langsung mengelola Microsoft Form. Jadi bagaimana kita membuat kuis, bagaimana kita membuat polling gitu ya, bagaimana kita membuat form ya, gitu ya. Jadi banyak yang harus kita inikan. Ini langsung di sini. Ini semua kita menggunakan ini. Microsoft Office ini cuma hanya
cuma hanya perusahaan. Kemudian ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa terintegrasi dengan langsung kepada Microsoft Office. Oke, yang lain nggak ada Bapak Ibu? Sedikit Pak Didi, saya tambahkannya agak bingung juga untuk bergabung ke pelatihan destinasi ini gimana Pak Didi? Kan saya sudah download di tim itu Untuk bergabung langsung. Mungkin di awal tadi penjelasan di awal saya nggak ini biar langsung bisa terkonek Pak Didi. untuk langsung yang Vicon atau yang ini Pak? Yang Vicon ini atau yang gimana Pak? Gimana Pak? Kurang jelas? Yang bergabung di Vicon atau bergabung di kelas Microsoft di pelatihan ini Pak? Di pelatihan ini karena kan tadi udah berjumlah 7 orang. Oh gitu. Oke, saya ini lagi di pengaturan. Di sini kan ada kode tim, ya. Bapak Ibu tinggal ketik PP7GD 0U, ya. Artinya di gabung kelas tadi. Bapak Ibu tinggal klik di tim, ya. Saya ulang. Untuk bergabung, ya. Misalnya ini Bapak Ibu berada di sini. Ini kan ada nih bergabung. Bergabung tinggal Bapak Ibu klik, kemudian masukkan kode kelasnya di sini, kode kelas yang saya bagikan tadi. Ya, caranya seperti itu. Tinggal ketik PP7GD0U, ya. Nah, jadi semua itu kalau sudah ada kode itu insya Allah bisa bergabung semuanya. Siap. Terima kasih Pak. Oke, yuk. Tinggal masukkan kode yang tadi ya. Benar Pak. Oke, maksudnya Pak Didi. Yuk sama-sama Pak. Oke, yang lain? Oke, kita kembalikan ke pelatihan kita. Ini saya hapus saja, ya. Oke, di sini ada beberapa orang yang sudah chat, ya, yang sudah ini bisa dibaca oleh semua orang, gitu. Tapi kalau mau chat pribadi ya silakan, gitu, ya. Kalau mau chat pribadi silakan. Kalau mau chat di mau kirim pesan, ya, ini sudah umum. Ya, artinya ini boleh dibaca. Nanti tugas-tugas, informasi itu nanti saya bagikan di ruang ini, ya. Ruang ini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal manjat aja ke atas atau memang nanti tinggal di ini kan, ya. Semua. Begitu juga dengan jadwal-jadwal kita. Nanti kita akan buat semacam Vicon, ya. Semacam Vicon nanti. Ya. Saya pindahin dulu. Oke. Di sini ada beberapa ini ada formatnya. Misalnya mau ganti formatnya hurufnya ya berbeda gitu, ya. Kemudian di sini ada Vicon. Ini Bapak Ibu boleh kita praktek ya untuk masukkan Vicon. Ini belum saya belum atur jadwalnya, tapi ini semua nanti akan tahu. Misalnya saya ingin memberikan Vicon kepada Bapak Ibu. Katakan ini untuk kegiatan besok, ya. Saya tinggal klik di sini. Misalnya saya buat pertemuan kedua, ya, tentang pemanfaatan Microsoft Form, ya. Oke, ini tinggal saya klik aja, ya. Katakan ini yang pertama aja, ya, jangan dari ini nanti. Satu berarti pemanfaatan Microsoft Teams, ya. Teams, ya. Oke, kemudian tinggal saya klik rapat, ya. Kalau mau buat jadwal boleh di sini. Saya ingin membuat jadwal misalnya untuk besok, saya buatnya di sini, ya. Kalau Bapak Ibu mungkin nanti ada jadwal dengan peserta didik atau dengan kawan-kawan, Bapak buatnya di sini di jadwal, ya. Ini katakan di sini ada aktif daripada video atau tidak. Ini bisa kita buat jadwal. Oke,
Ini boleh Bapak Ibu atur jadwalnya. Ya. Misalnya pertemuan kedua, ya, besok berarti ya. Nah, ini saya atur terus misalnya untuk besok. Pertemuan kedua misalnya tentang pemanfaatan form ya, Microsoft Form. Kemudian ini tambahan peserta wajib dan sebagainya. Ini untuk tanggal 2. Ya, tanggalnya boleh diklik di sini, tinggal kita tambah tanggal 2. Jam berapa nih kira-kira? Atau ini jam kita buka jam 9.45 misalnya, ya. Sampai jam 1, enggak apa-apa, lebih gitu ya. Tinggal kita ini jam 12, jam 13. Oke, lebih sedikit nggak apa-apa, jangan pas-pas. Mungkin nanti ada apa gitu ya. Oke. Ini mau sepanjang hari juga boleh ya, terus gitu, aktifkan terus, nggak jadi masalah ya. Nah, kalau sudah diatur seperti ini hanya berlaku untuk sampai jam 1 aja gitu. Tapi kalau misalnya jam ini kapan mau dibuka ya bisa gitu, dengan alasan ada orang di dalamnya ya. Kemudian kita tambahkan lokasi, misalnya kalau mau di mana lokasinya dan sebagainya ya. Ini nanti kita tinggal kirim aja. Tinggal kita kirim. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada jadwalnya untuk besok. Ya, Kamis 02 Juli. Ini besok, Bapak Ibu tinggal klik aja di sini besok, ya. Masuk ke Microsoft Teams ini, tinggal klik aja. Nah, klik ini kalau bisa jam berapa gitu, ya. Jangan cepat kali gitu ya, tapi pas kanan bisa, ya. Atau di bawahnya kurang. Tinggal Bapak Ibu klik ya, langsung masuk nanti ke ruang yang tadi gitu ya. Ini cara membuat room atau kegiatan. Oke. Kalau misalnya hari ini misalnya saya ingin tinggal tag di sini ya. Misalnya hari ini pertemuan pertama, oke. Pertemuan 1, materi pemanfaatan Microsoft. Oke, misalnya ini. Ini tinggal klik aja. Nah, ini Bapak Ibu sudah tergabung ini, ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal inikan aja. Tinggal masuk aja. Kalau Bapak Ibu misalnya tergabung, artinya Bapak Ibu bisa buka daripada aplikasi ini, ya. Ini Bapak Ibu bisa masuk dalam grup ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah ini, coba bisa bergabung Bu di pertemuan pertama. Tes aja Bapak Ibu yang bisa masuk. Halo Bapak Ibu. Halo Pak Didi. Ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung. Halo Pak. Ya Bu, silakan Bu. Jadi, Pak, jangan cepat-cepat kali penjelasan Pak. Kami belum tertinggal nih Pak. Oke, ya. Ini satu lagi Pak, untuk join ke Bapak. Gimana kita ganti passwordnya Pak? Kode timnya. Kodenya udah dicatat tadi belum ya? Udah dicatat Pak. Kami kan komputer kami keluar bahasa Inggris Pak. Oh, bahasa Inggris. Oh. Untuk keluar bahasa Inggris ada di pojok atas ini. Klik kanan. Kan ada translate to Indonesia, tinggal klik itu. Pak, nggak jelas suaranya Pak. Oke, sudah jelas Bu?
Sudah Baik, jelas. Pak, ya. Sudah bisa ya ke bahasa Indonesia? Belum, Pak. Diulang sikit lagi boleh, Pak, yang untuk translate ke bahasa Indonesia. Oke, oke. Nah, saya tinggal tutup ini dulu ya. Ya, boleh, Pak. Oke, kita kembalikan kemari. Kan ada di sini, coba perhatikan Bapak Ibu. Misalnya kita ingin ini kan bahasa Inggris misalnya. Kita mau rubah bahasa ini, kan? Oke, sorry. Jadi saya tutup dulu ya. Ini kalau mau bahasa Indonesia dari awal ke bahasa Indonesia ya. Misalnya kita ketik daripada Office ya. Merubah bahasa. Kemudian kita masuk saya masuk dengan Oke. Di sini dirubah, Bu. Nampak? Tinggal klik di sini, klik kanan. Ya. Ini akan berubah translate to Indonesia. Halo Bapak Ibu, sudah bisa? Kira-kira? Iya, Pak. Allah bisa, Pak. Ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Yuk, sama-sama. Ya, tinggal diklik aja. Ya. Ya, Pak. Akan berubah ke dalam bahasa Indonesia. Contoh seperti ini ya. Kata per poin ini udah bahasa Indonesianya ya. Nanti secara otomatis mungkin akan langsung ke bahasa Indonesianya ya. Sebentar saya cas dulu. Oke. Ini untuk pertemuan hari ini ya. Bapak Ibu tinggal bergabung aja kalau misalnya ya. Ini. Tapi ini cara bergabung ya. Untuk pertemuan besok ini Bapak Ibu tinggal klik aja untuk kegiatan besok ya. Jadi saya nggak perlu capek-capek lagi buat room gitu ya. Kalau misalnya dengan Webex meeting gitu ya, itu semua punya kapasitas masing-masing. Salah satunya misalnya gini. Kalau misalnya Google Meet, cuma hanya di Vicon aja gitu ya. Tapi kalau misalnya Webex, kita harus login, tapi login per akun dia, per email. Ya. Kalau misalnya mau daftar lagi, harus ganti lagi email, meributkan ya. Berarti kita harus pakai email palsu lah istilahnya untuk Webex meeting ya. Karena itu harus berbayar ya. Karena biasanya kalau misalnya universitas atau instansi itu akun itu sudah dibeli gitu. Dan juga ada Zoom ya. Zoom juga itu kapasitasnya juga tidak terlalu lama. Nanti 20 menit sekali kita dikeluar gitu ya. Berarti Viconnya sangat artinya tidak bisa untuk kita memberikan Vicon sampai waktu yang sudah kita tentukan. Tapi kalau Microsoft Office dengan Office ini, dengan tim ini kita gunakan, ini lebih leluasa gitu ya. Semua bisa di situ, bisa kita share, bisa kita komunikasi sesuai dengan yang kita jelaskan tadi ya. Ada fasilitas-fasilitas yang ada, ini semua bisa kita manfaatkan ya. Mungkin ini yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana pemanfaatan Microsoft Office. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Mungkin itu Bapak Ibu yang mau bertanya lagi silakan Bapak Ibu. Untuk bergabung di kelas kira-kira sudah paham ya, sudah bisa ya. Untuk bergabung ke kelas, maksud untuk bergabung besok misalnya bergabung, jadi nggak
karena hari ini saya lihat ada 45 peserta yang bisa bergabung ya menggunakan Meet ya. Mungkin karena banyak halangan atau memang banyak yang belum bisa masuk ke Vicon dengan menggunakan Meet ya. Jadi kita tutup aja biar nggak berdengung. Oke. Mungkin ada lain Bapak Ibu yang mau bertanyakan? Jadi untuk hari ini kita cuma hanya membuat yang pertama kemarin itu sudah mengaktifasi akun, kemudian yang kedua kita sudah mendownload sama menginstal aplikasi Teams ya. Yang ketiga adalah pemanfaatan daripada Microsoft Teams ini dan juga fitur-fitur yang ada di dalam ini ya. Nanti insya Allah nanti lama-lama akan terbiasa dengan halaman ini ya. Gitu. Oke Bapak Ibu yang ingin ditanyakan lagi silakan. Halo. Oke, sambilan itu saya share absensi dulu ya. Ini udah absensi sudah saya bagikan untuk pertemuan pertama ya. Mohon diisi. Untuk ini absensi untuk Bapak Ibu juga ya. Untuk karena untuk melakukan pelatihan itu harus ada absensi, kemudian harus ada foto dokumentasi. Ini kegiatan-kegiatan ini nih Bapak Ibu boleh Bapak Ibu foto sendiri nantinya ya. Kalau mau video nanti boleh saya share videonya. Kemudian nanti absensi dan juga flyer yang sudah ada. Nah, itu nanti cara untuk membuat sebuah laporan PKD ya, pengembangan diri. Kalau enggak tidak diakui daripada sertifikat itu ya, karena sertifikat itu sudah 32 jam. Jadi jumlahnya angka kreditnya adalah poinnya 1. Oke Bapak Ibu. Ada yang bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu. Nyimak saja dulu Pak. Halo, gimana yang lain? Atau kita cukupkan dulu? Sudah paham? Oke, saya sudah oke. Sudah oke ya, gampang ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan gampang insyaallah ya. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu absen itu jangan disebarkan di grup WA ya. Absen itu hanya berlaku bagi yang sudah masuk di dalam grup ini ya. Bapak Ibu, saya ingatkan absensi jangan disebarkan. Wah, silakan. Pak Didi. Ya, silakan. Silakan Pak. Pak Didi. Silakan Pak. Nanti materi hari ini kan? Materi hari ini mohon di-share nanti Pak Didi ya. Siap. Karena saya tadi ketinggalan, maklum jaringan di sini leher. Jadi bolak-balik keluar gitu. Oke, siap. Mantap. Ya. Itu aja Pak Didi, terima kasih. Yuk, sama-sama. Oke, Bapak Ibu yang nggak bisa masuk, berhalangan, ya, mohon dikasih tahu ke saya, ya. Ada beberapa orang yang kasih tahu, ya. Jadi bisa kita data nanti, ya. Artinya jangan nanti orang nggak pernah masuk dapat sertifikat, ya, tapi nggak pernah masuk gitu ya, atau gimana gitu. Jadi nanti kita ini kan kalau misalnya sama sekali berhalangan, ya, Bapak Ibu boleh japri saya, ya.
Kalau memang nanti mau videonya boleh ditonton, tapi dengan ada syarat dan ketentuan berlaku di situ nanti ya. Oke, mungkin itu aja. Nanti akan saya share Pak ya. Oke. Bahannya saya share di grup aja biar dapat semua nanti, insyaallah. Mudah-mudahan. Oke, yang lain Bapak Ibu? Ya Pak. Wah, silakan. Ya, masalah dokumen itu besok, saya kan laptopnya ada Windows 7. Jadi saya aktifkan di laptop, aktifkan, untuk di HP, aktifkan. Jadi untuk besok, ikonya melalui HP, tapi akses kerjanya melalui laptop bisa Pak sekaligus. Sekaligus boleh? Boleh. Bisa ya Pak? Boleh. Sekaligus mau dibuka boleh, nggak jadi masalah. Ya. Saya ini kan buka dua-dua ini akunnya. Ya Pak, karena kan kamera video kurang jelas kan, kok pakai Betul. smartphone kan lebih jelas lagi Pak. Betul. Kita Ya sama-sama. Jadi tidak ada masalah ya. Mau hidupkan mau berapa, mau ada 4, 5 dan seterusnya itu yang penting. Yang penting ada aplikasi Microsoft Teams-nya ya. Nah, misal di HP ada Microsoft Teams-nya, kemudian di tab ada Microsoft Teams-nya, kemudian di laptop ada Microsoft Teams-nya. Silakan dihidupkan ketiga-tiganya mungkin ya. Mau dilihat mana yang lebih jelas mungkin nantinya, mana yang lebih bagus ya kameranya ya, silakan ya. Tidak ada masalah. Yuk sama-sama. Oke, yang lain mungkin Bapak Ibu sebelum kita tutup ya. Tapi saya rasa insya Allah lebih mudah ya, karena saya kasih per step by step ya. Berarti hari ini sampai dengan nanti malam ya. Jadi Bapak Ibu tugasnya awal ya. Bapak Ibu ini langsung kita kasih tugas. Karena apa? Nanti di saat sudah selesai materi, selesai tugas, selesai materi, selesai tugas. Bapak Ibu nanti selesai kegiatan kita 4 hari, Bapak Ibu tinggal kirim aja ke saya. Nanti ada instruksi-instruksi ya. Jadi lebih mudah gitu. Ya, lebih mudah. Misalnya hari ini tentang bagaimana cara membuat kelas, cara memberikan kode, cara memasukkan peserta misalkan Bapak Ibu dulu lah kawan-kawan semuanya. Nanti Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu share aja kode kelasnya ya. Bapak Ibu, atau nanti Bapak Ibu kalau memang sudah ada tinggal add aja misalnya. Silakan ya. Pak Di. Ya, silakan. Oke, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bapak tadi kan. Mohon nanti mohon di grup segera saya membuat soalnya terus Pak, jadi kami ingat apa-apa aja yang harus dilakukan. Di review ya. Iya, di review Pak ya. Di review kembali ya, tapi ini udah saya ingatkan ya. Maksudnya ini sebagai pemberitahuan juga kan. Nanti kalau misal menurut saya lebih efektif seperti itu. Betul. Pertanyaannya apa aja yang harus kami lakukan itu tinggal kirim. Jadi tugas harian itu ada kita kan. Tapi sekarang bukan disuruh kirim, disuruh buat dulu ya. Nanti saya bisa nanti bisa saya lihat satu persatu ya. Karena nanti kami juga ada nanti mulai tanggal 11 ya. Nanti mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 30 itu pemeriksaan ya. Nanti ada tugas-tugas Bapak Ibu kami periksa ya. Tanggal 30 akhirnya kami umumkan kelulusan ya untuk mendapatkan sertifikat ya. Untuk mendapatkan sertifikat. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ya waktu hari pengumuman itu tidak ada nama Bapak Ibu sebagai lulus, ya mohon dimaafkan, kita tetap masih belajar ya. Alhamdulillah berarti kita belum maksimal aja gitu ya. Pada dasarnya kita ini adalah memberikan sedikit informasi lah istilahnya ya, sedikit informasi yang berupa ilmunya dalam bentuk Microsoft ini ya. Tapi saya rasa tugasnya nggak begitu susah ya, tidak begitu susah. Seperti ini misalnya hari ini tugasnya berarti Bapak Ibu membuat kelas. Nah, Bapak Ibu boleh mencatat terus. Berarti Bapak Ibu membuat kelas, tugas yang pertama. Kemudian Bapak Ibu setelah Bapak Ibu membuat kelas sudah ada nama kelasnya, ya. Buat aja nama kelasnya, misalnya nama Bapak Ibu masing-masing nama kelasnya. Jadi nanti boleh saya cek, misalnya namanya Pak Harian.
ya, atau namanya kelasnya Bu Gustiana misalnya, Gustiana Fitri gitu. Buat aja nama itu, nggak jadi masalah, karena nama itu boleh diedit. Tapi untuk sementara buat aja nama kelasnya seperti itu, gitu ya. Misalnya namanya misalnya Anissa Humaira misalnya, ya buatnya nama Anissa Humaira. Saya Bapak Ibu ya. Kemudian setiap kelas itu nanti ada kode kelas. Jadi kode kelas itu Bapak Ibu bagikan ke peserta Bapak Ibu nanti, ke kawan-kawan Bapak Ibu. Artinya anggap aja siswanya Bapak Ibu. Ya, kawan-kawan kita semua di dalam grup WA itu anggap aja itu kawan Bapak Ibu. Nanti bisa sharing. Nanti misalnya saya masuk ke grup A masuk ke grup saya gitu ya. Grup A misalnya masuk ke grup B juga masuk ke grup saya. Jadi saling membantulah istilahnya, ya. Saling membantu, ya. Jadi minimal pesertanya nanti kita kasih tahu ada 40 peserta, ya. Ada 40 peserta. Diusahakan 40 anggota di dalamnya itu, ya. Kemudian nanti dimasukkan gurunya itu dimasukkan saya. Nanti ditambah aja saya nanti. Gitu, ya. Nanti akan ditambah, saya nanti akan ini kan. Misalnya di guru itu kan Bapak Ibu yang membuat room gitu ya. Berarti berikutnya nanti saya masukkan karena saya kontrol nanti. Oh, inilah gitu ya. Tapi kalau grup besar ini nanti ada orang Microsoft nanti di dalamnya. Jadi Bapak Ibu boleh dilihat apa aja aktivitas Bapak Ibu di dalam pesan misalnya dalam membuat tugas, mereka bisa lihat gitu ya. Gitu. Mungkin hanya itu Bapak Ibu, ada yang lain kira-kira? Jadi tugas hari ini mudah ya, membuat kelas, kemudian membuat kelas. Kalau ada foto Bapak Ibu silakan dicantumkan foto, ya, foto di kelas. Jadi lebih mudah. Oh ini orangnya gitu, ya, gitu. Oke. Tapi alhamdulillah ya absensi sudah diisi Bapak Ibu. Sudah ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, ya, sudah belum jam 12. Ya, masih ada 8 menit lagi sambil menunggu sampai jam 12. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Didi. Pak Didi. Ya, silakan Pak. Yang absen tuh tanda tangan gimana? Saya laptop saya berapa di kali ini saya masih nyarinya ini bingung. Maksudnya tanda tangannya? Ya di absen itu ada tanda tangan. Iya, betul. Diisi gimana cara ngisinya? Diisi tinggal klik aja Pak. Habis itu setelah diklik sekali, kemudian langsung ditanda tangan Pak. Pakai tangan aja kalau misalnya Android. Oh iya, betul Pak. Oke. Ya. Untuk absensi tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Oke. Pak Nazar mungkin ada pertanyaan Pak Nazar? Pak Nazar sudah menghidupkan mikrofon. Ada pertanyaan Pak Nazar? Halo Pak Nazar. Lagi siap-siap Pak. Oke, siap. Lanjutkan. Mungkin yang lain Bapak Ibu ya. Halo Pak Didi. Ya, halo Bu. Bu Lia ya. Jadi kode kelasnya kita bagikan di grup WA Pak ya? Iya, betul. Di grup WA aja. Ya. Oh. Di grup WA aja. Biar lebih ini nanti. Atau boleh Bu Japri atau gimana lah, terserah gimana caranya lah Bapak Ibu untuk bisa masuk ke dalam ke kelas Bapak Ibu. Ya. Di grup WA aja Pak Didi. Iya. Bisa di grup A. Karena kita kan nanti kan masuk minimal teman itu kan berapa orang kan ada. Betul. Jadi kita saling mengisi gitu. Benar. Atau kalau memang mau buat misalnya ini kelas ini mau dapatkan link misalnya. Bapak Ibu misalnya masuknya nggak melalui kode misalnya. Ya. Bapak Ibu ini masih ada sedikit lagi. Sorry. Misalnya Ibu masuk lewat link, boleh silakan. Caranya gini. Tinggal klik 3 ini ya. Kan di sini ada kelola tim ya dan sebagainya, di bawah edit tim. Di sini kan ada
dapatkan tautan ya. Tinggal klik aja tautannya. Tinggal diklik, kemudian di copy linknya ini. Ya, di copy linknya ini, kemudian disalin tadi ya. Ya, di copy, sorry. Saya dapatkan ini, kemudian ini sudah di copy, kemudian disalin. Tekan salin. Kemudian karena ini adalah linknya panjang, ya, linknya panjang. Bagaimana cara memendekkan link? Nah, Bapak Ibu, ada yang sudah tahu kira-kira? Cara memendekkan link? Ya, caranya adalah pakai bit.ly aja, ya. Bit.ly itu link tadi udah kita copy, kemudian kita buka website yang lain, ya, web yang lain. Misalnya di Google, sudah nampak, tinggal klik aja bit.ly, ya. Tinggal create, caranya tinggal klik, kemudian tinggal copy paste link yang sudah kita copy tadi. Bayangin Bu, kalau linknya seperti itu cukup panjang Bu, bagaimana orang menghafalnya, ya? Berarti nggak usah, ya. Tinggal kita edit aja ini, misalnya. Mau kita buat berarti ini kelas pelatihan, ya. Pelatihan diseminasi Microsoft Teams misalnya, ya. Microsoft Teams. Oke, bisa. Teams. Ya, kita coba. Nah, ini. Jadi untuk permudah, oh berarti ini link kelasnya gitu, ya. Ini kelas, ya. Berarti buatnya kelas di sini biar lebih paham. Kelas. Nah, kelas, ya. Oke. Kita coba Microsoft Teams. Kita buat titik boleh, silakan. Nanti kalau misalnya dia nggak mau ininya, berarti langsung dia kasih tahu. Berarti error dia, nggak bisa. Berarti kita coba lagi. Hilangkan titiknya, hilangkan titik berarti huruf besar diganti dengan huruf kecil. Oke, ini diganti semuanya. Jadi kelas pelatihan diseminasi Microsoft Teams, kita save. Oke, kalau sudah ini linknya sudah oke, ya, sudah nggak ada lagi merah di sini, ya, berarti kita tinggal copy aja, tinggal copy. Oke. Kemudian nanti saya share ke grup WA-nya misalnya. Misalnya saya nanti. Jadi Bapak Ibu tinggal kliknya aja. Ya, tinggal klik lebih mudah untuk. Jadi itu tidak perlu dengan kode kelasnya, ya. Tidak perlu dengan kode kelasnya. Misalnya di sini diseminasi, oke. Ini oke. Ini linknya yang saya bagikan. Jadi linknya itu sudah pendek, nggak lagi panjang, gitu ya. Nah, begitu cara memendekkan linknya untuk mempermudah orang menghafal. Oh berarti ini berarti link kelas pelatihan diseminasi Microsoft Teams, gitu ya. Ini Bapak Ibu tinggal klik aja langsung masuk secara otomatis, gitu ya. Begitu Bapak Ibu untuk mempermudah, ya. Jadi nanti yang diminta di tugas itu adalah linknya. Jadi nanti saya bisa lihat, oh linknya ini gitu. Jadi saya otomatis bisa, walaupun saya udah masuk, nanti saya lihat linknya masuknya ke situ. Jadi nanti saya lebih mudah untuk memeriksa apa aja kegiatan-kegiatan Bapak Ibu selama ini. Gitu. Ya, kan gitu ya. Jadi bisa saya masuk ke kelas langsung dengan menggunakan linknya. Oke, Bapak Ibu sudah nggak ada lagi ya. Tinggal 2 menit lagi, insya Allah kita habiskan aja waktunya. Ya, sambilan kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain dari kawan-kawan. Silakan Bapak Ibu. Ya Pak Rias, silakan. Masalah absen tanda tangan kan tadi kan saya coba tanda tangan kurang rapi. Jadi nanti kalau misalnya hari besok absennya kurang rapi, mungkin agak beda, nggak masalah Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Artinya kan absen itu tetap identiknya dengan tanda tangan, kan gitu ya? Ya. Begitu ya, absennya identiknya dengan tanda tangan, ya. Biasanya ada apa namanya? Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah absen, mana buktinya berarti udah tanda tangan, kan gitu. Walaupun coret-coret ya, hanya sekedar coret-coret gitu. Yang penting sudah Bapak tanda tangan lah, berarti sudah sah lah ya, istilahnya ya. Kurang rapi, namanya besok nanti agak beda dikitnya. Nah, masalah kan sama Microsoft Enggak ada masalah. Karena nanti itu absennya juga untuk Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal di print ya. Bapak Ibu
Nanti tinggal diselipkan dengan sertifikat ya, dengan kegiatan ini foto-foto. Nanti foto ini nanti di ini aja beberapa lembar bahwa kita sudah hadir di kegiatan ini gitu ya. Oke. Yuk sama-sama. Mungkin yang lain. Pak Didi. Ya silakan Pak. Tadi kan saya ketinggalan. Ini kan berhubung masih ada waktu 5 menit kan? Mm-hmm. Iya. Boleh. Coba boleh ulang lagi sedikit aja Pak cara membuat kelasnya itu. Saya ketinggalan dari situ. Oke, siap. Oke. Cara membuat kelas, kita ke tim dulu ya. Ada di pojok ini. Bapak bisa lihat. Oke. Tinggal klik di sini tim ya. Kemudian di sini kan ada beberapa kelas ya. Ada beberapa kelas. Misalnya kita ini belum ada kelas. Jadi bisa bergabung di sini. Klik di ujung atas kanan. Bisa nampak Bu? Bapak Ibu? Oke, setelah Bapak Ibu klik, Bapak Ibu buatkan di sini mau kelasnya apa gitu. Pak Didi. Halo? Ya, halo? Tadi di sini kan buat tim, saya klik tambah kan? Ada pilihan 4 ini Pak Didi. Oh, ini kan? Iya. Oke. Bapak tinggal pilih ini aja, kelas. Oke. Kalau memang Bapak ada punya MGP nanti buat kelas yang lain lagi di sini, ya. Kalau misalnya nanti Bapak sebagai kurikulum misalnya atau sebagai kepala sekolah di sini staff wakil, berarti ini aja pakai, ya. Dan sebagainya. Ya silakan. Sama aja dia, ya. Setelah kita klik kelas, dia minta nanti nama kelasnya apa. Bapak mau nama kelasnya apa? Gitu. Oh, sesuai tadi aja kita buat ya. Tadi kan udah saya sarankan bahwa nama kelasnya adalah nama sendiri. Ya kan? Buat aja nanti. Misalnya Haria, berarti Haria Naldi gitu ya. Nanti deskripsinya nanti buat aja apa kira-kira ini. Kelas ini merupakan kelas pelatihan diseminasi Microsoft Office. Jadi lebih jelas kan? Nanti tinggal berikutnya selesai gitu ya. Paham ya, Bapak? Oke. Nanti setelah ini muncul langsung ke kelas seperti ini. Ini kan kosong nih, belum ada misalnya ya. Ini kosong. Jadi mau dipretelin ini bagaimana? Di sini dulu. Jadi besok baru beralih kemari. Ya. Besok kita beralih kembali bagaimana cara menyimpan ini file, kemudian membuat catatan, membuat tugas, nilai dan sebagainya. Besok Pak, ya. Tapi untuk hari ini kita tetap di sini dulu. Artinya dikelola tim sama dapatkan link ini, gitu, ya. Misalnya kita mau bagikan kode secara otomatis, boleh silakan. Pak Didi. Oke. Tadi kan saya sudah membuat kelas. Deskripsinya sudah selesai. Oke. Berikutnya. Ini akan orang ke saya gitu. Gak usah, lewati aja Pak. Oh gitu. Lewati aja. Lewati aja, nanti secara otomatis dia akan masuk sendiri Pak. Tapi kalau misalnya Bapak mau udah ada akun orang misalnya mau tambahin, silakan gitu. Ya. Oke Pak Nazar, silakan Pak Nazar. Silakan. Untuk ngecek absennya sudah terisi atau belum, bagaimana tuh Pak? Oh itu saya Pak. Saya Pak nanti saya ini kan. Karena kan kitnya kan udah siasat nih, cuman loadingnya lama nih. Loading lama ya, Lola ya. Loading lama ya. Ya nggak ada masalah. Ya. Nanti kalau misalnya nggak ada nanti ya. Jadi tugas untuk besok atau hari ini cuma buat kelas aja Pak ya? Buat kelas sama bagikan kelas. Jadi di dalam kelas itu sudah ada anggotanya ya Pak. Oh iya. Oke siap. Itu tugas hari ini. Kayaknya nggak. Kelas nanti anggotanya gitu. Ya, anggotanya. Udah itu aja untuk hari ini, insyaallah. Ya. Oke. Nama kelasnya nama sendiri ya Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Pak Didi. Yuk sama-sama. Ya silakan. Ini saya akan menambahkan anggota. Kebetulan saya tambahkan anggota. Saya klik nama Bapak ada di situ. Boleh. Boleh. Saya masukkan ya. Boleh. Oke. Oke ya.
Oke, yang lain? Sudah ya? Yang lain nggak ada ya? Oh, mungkin ada Pak Devantri. Ini kayaknya orang luar nih, orang dari luar dari Aceh nih maksudnya. Pak Devantri. Pak Didi. Pak Didi. Ya, silakan Bu. Ini kan yang untuk bagian dapatkan tautan ke tim. Ini kan yang penjelasan Pak Didi tadi tuh kita bisa pendekkan. Caranya itu kita masukkan ke Bitly ya. Masuk buka webnya lagi Bu, web asing lah. Bisa ya Bu? Web apa? Buka link apa namanya? Buka Google yang baru. Misal contoh, coba perhatikan cara memendekkan. Ketik Bitly. Ini Pak. Udah ada nih? Oke, kemudian nanti tinggal masuk ke Bitly-nya. Seperti ini. Tinggal create. Tinggal pastenya di sini Bu, yang link-link banyak-banyak itu. Kemudian tekan create gitu, ya. Oke. Bisa paham Bu? Ya. Oke ya. Gimana? Diulang? Saya coba dulu, terima kasih. Yuk, sama-sama. Linknya. Gimana? Memendekkan linknya tadi. Ya, buka Google webnya yang baru, kemudian ketik Bitly, ya. Nah, ini pilih Bitly-nya, link yang manajemennya. Kemudian tunggu sebentar, kemudian pilih create. Kita ingin membuat, ya. Tekan klik, muncul di sini paste yang banyak-banyak. Misalnya ini, bukannya sorry ya, ini enggak. Oke. Misalnya yang tadi panjang gitu ya, berabe-rabe lah gitu ya istilahnya ya. Habis itu ini kemudian nanti setelah di copy paste di sini, kemudian tinggal klik di sini ya. Nanti boleh misalnya saya coba dapatkan link ya. Saya salin. Kemudian saya copy di sini. Ini linknya cukup banyak ini. Secara otomatis dia akan berubah. Berubah dia. Ya, tidak perlu harus menekan create yang di bawah ini, secara otomatis dia berubah. Yang kita rubahnya di sini, Bu. Ya, ini Bapak Ibu. Kita rubah di sini. Misalnya kelas apa ya? Kelas Hamdani gitu ya, atau kelas Arya, atau kelas Fitriani gitu ya, atau kelas apalah Gustiana gitu, Fitri sebagainya. Biasanya ada 2 angka, tapi kalau bisa dibuat hurufnya huruf besar dulu baru huruf kecil, karena biasanya kalau huruf besar semua kadang nggak mau gitu ya. Kadang mau kadang nggak mau, tapi biasanya lebih ke huruf besar dulu baru huruf kecil. Kemudian misalnya ada kalimatnya Gustiana Fitri gitu, jadi G-nya besar ya, Gustiana berarti G-nya yang besar, Fitri V-nya yang besar, F-nya yang besar ya. Seperti itu contohnya. Jadi lebih mudah. Nanti kalau sudah oke di sini, sudah muncul di sini di layar ini dengan apa yang kita ketik, nanti sudah oke nanti akan muncul di sini. Ya. Link yang benarnya akan muncul di sini dan kita copy. Ini yang sudah kita copy, secara otomatis kita tinggal kita save aja di mana mau kita save. Di mana mau kita bagikan gitu ya. Terserah Bapak Ibu. Gitu. Pak Didi. Ya, silakan. Jadi aku tampilannya saya ketik ini kan tampilan ini. Beda. Beda kenapa, Pak? Beda tampilan dari awal ya? Maksudnya beda tampilan dari awal? Iya, tampilan dari awal. Oh, gitu. Nggak apa-apa. Nanti saya oke. Ini aja. Bitly kan? Ya, Bitly. Nanti kalau misalnya diminta, kalau memang mau diminta login aja dulu. Jadi secara otomatis pas kita buka udah terlogin gitu. Login. Ya, login. Buat akun lagi ya. Kalau belum buat akun berarti buat akun lagi gitu ya. Ini saya ini kan. Buat akunnya akun mana kita masukkan?
Buat akun sendiri, buat email dan sebagainya. Kita masukkan email kita boleh? Ya boleh. Ini kan akunnya pribadi, ya, pribadi. Begitu juga kalau misalnya kita membuat absensi, ya, Bapak Ibu sudah bisa membuat absensi secara online. Berarti kita harus pakai Zoho, ya, pakai Zoho. Tapi boleh. Ini menggunakan Zoho ini, ya. Kalau hanya di Zoho ini yang ada tanda tangan. Kalau yang di Google Drive itu tidak ada, cuma pengisian nama gitu ya, kayak formulir biasa gitu. Tapi kalau ini ada tanda tangannya. Gitu. Ya. Sedikit saya gambaran tentang bagaimana cara membuat Jadi, ya, silakan. Pak, untuk cara pendidikan link itu harus pakai Bitly. Kalau pakai link yang lain boleh. Gimana Pak? Nggak jelas suaranya? Untuk pendekkan link kelas kita kan Bapak kan pakai Bitly. Nah, ini pakai short link yang lain Boleh. Nggak masalah. Tidak harus Bitly Nggak ya. masalah, ya? Iya, nggak ada masalah. Tidak harus Bitly ya. Oh iya. Makasih banyak. Yo. Ini Microsoft, ini Zoho, ini absen yang sudah saya buat tadi ya. Yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu isi, kita lihat reportnya ya. Oke, ini sudah masuk ya. Ini beberapa peserta yang sudah absensi, yang sudah tanda tangan. Oke, hanya beberapa peserta yang baru isi. Yang lain belum ya? Berapa orang ya? 1, 2, 3, 4. Saya udah bergas kalian udah pada ada masuk Pak. Apa? Saya udah absen Pak. Ada masuk bergas kalian. Tunggu, saya ini deh. Oke, nah apa-apa, nanti saya cek lagi ya. Halo Pak Didi. Ya, halo, silakan. Pak Didi. Silakan, Bu. Itu absennya kan yang ditampilkan cuma 10 dari 39. Pak Didi coba ke Iya, ke betul. sampingnya. Betul. Nanti saya download aja lebih banyak kan. Kita kan ada berapa orang? 50 yang masuk tadi ya. Nanti kita rekap ya. Kita rekap dalam bentuk Excel dan juga bisa kita rekap dalam bentuk PDF. Nanti Bapak Ibu boleh ngeprint, boleh Bapak Ibu untuk sebagai dokumentasi, sebagai portofolio Bapak Ibu. Oke, silakan Bu. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Kita sapa dulu yang di luar Aceh ya. Ini ada beberapa orang yang di luar Aceh. Pak Devantri, masuk Pak Devantri. Halo Pak Devantri. Uang Bapak Belum mau kayaknya. Oh, Ibu mau pakai uang itu Pak? Atau pagi? lagi kan? Halo Pak Devantri. Halo, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak. Selamat bergabung Pak di pelatihan Microsoft Office Pak. Gimana Pak? Apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat. Terima kasih sudah diizinkan gabung Pak. Iya, silakan. Mungkin Pak ada pertanyaan Pak mengenai tentang Microsoft Teams. Masih sampai sekarang masih aman penjelasan. Aman ya. Oke. Gimana di situ Pak? Sehat Pak? Bapak di ini ya? Apa di Rio ya? Halo Pak? Enggak, Sumut. Oh, masih Sumut ya? Masih Sumut. Masih Sumut ya? Oke.
Oke Pak. Berarti aman Pak ya untuk ini Pak ya? Aman ya, oke. Tinggal Bapak ikuti di grup WA aja. Oke. Mungkin kalau tidak ada ya. Oke, makasih Pak. Bapak Ibu kalau memang tidak ada lagi ya, kita akhiri karena waktunya sudah menunjukkan 12.15 ya. Untuk hari ini ya, saya berterima kasih banyak ya yang sudah bergabung di pelatihan diseminasi Microsoft Office 365. Mudah-mudahan Bapak Ibu untuk materi hari ini ya, nanti ada semacam kuesioner yang Bapak Ibu isi ya. Mohon Bapak Ibu isi, nanti kami bagikan di grup aja ya. Bagaimana terhadap pelatihan ini untuk pertemuan pertamanya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bermanfaat dan banyak dapat ilmu tentang Microsoft Teams ya. Jika memang nanti belum juga mengerti, Bapak Ibu boleh di grup atau boleh japri saya ya. Semoga Bapak Ibu nanti dapat mendapat ilmu yang sangat sempurna. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.